أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال أيضا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. Amma ba'du. Hadirin kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, beserta taufiknya. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dan sahabatnya, kepada orang-orang yang senantiasa berada di atas sunnah. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita dari kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad. Sebelum kita melanjutkan, mari kita sama-sama meluruskan diri kita mengikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh kita menerima dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Insyaallah taala malam hari ini kita akan melanjutkan. Pertemuan lalu kita membahas terakhir pembahasan, yaitu terbitnya matahari dari sebelah barat. Ini adalah salah satu tanda besar hari kiamat akan terjadi, yaitu terbitnya matahari dari sebelah barat. Ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya dalam surat Al-An'am ayat 158. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah aw ya'tiya rabbuk aw ya'tiya ba'du ayati rabbik." Ulama tafsir menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya'ti ba'du ayati rabbik", datang sebagian ayat-ayat Tuhanmu atau ayat-ayat Allah. Ini ditafsirkan dengan tanda atau ayat Allah, yaitu terbitnya matahari dari sebelah barat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la taqumu as-sa'ah hatta tatlu'a asy-syams min maghribiha, fa idza ra'aha an-nas amanna man 'alaiha fadzaka hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Tidak terjadi hari kiamat sampai terbitnya matahari dari sebelah barat. Apabila manusia melihatnya, amanna man 'alaiha, maka semua orang akan beriman. Fadzaka hina la yanfa'u nafsan imanuha, maka ketika matahari terbit dari barat, semua orang melihat kejadian itu, sontak semua manusia yang ada di atas muka bumi itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi fadzaka hina la yanfa'u nafsan imanuha, akan tetapi imannya tidak berguna. Orang-orang yang sebelumnya belum beriman, ketika melihat matahari terbit dari barat kemudian beriman, maka imannya tidak bermanfaat ataupun sia-sia.
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya. Jadi taubat seseorang itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum matahari terbit dari barat. Sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Innallaha fataha baban qibala al-maghrib, 'arduha sab'un aw qala arba'una 'aman lit-tawbah. Thumma la yaghliqu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu. Pintu apa maksudnya? Pintu taubat. Ya. Itu seluas dari timur dan ke barat. Ya, seluas ataupun apabila ditempuh dengan perjalanan itu menghabiskan perjalanan selama 70 tahun atau ada yang mengatakan 40 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak menutup pintu tersebut sampai matahari itu terbit dari barat. Nah, jadi ini adalah salah satu tanda besar, yaitu tanda yang terjadi di langit. Ya, apabila matahari terbit dari barat, maka taubat seseorang tidak akan diterima. Dan ini salah satu tanda besar akan terjadinya hari kiamat. Nah, selanjutnya setelah matahari itu terbit dari barat, tanda yang selanjutnya atau tanda besar selanjutnya adalah hasyarun nasa ila al-syams, yaitu dikumpulkannya manusia di bumi Syam. Ya, di bumi Syam. Bumi Syam itu mana? Palestina, Syam itu Suriah. Daerah Palestina. Ya, daerah Palestina. Ini berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini juga dijadikan dalil oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim juga. Min hadis Wahib an Abdullah bin Tawus Abihi an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nas ala thalathi tara'iq, rahibin wa rahibin. Jadi manusia itu nanti akan dikumpulkan. Rahibin rahibin, ya, mau nggak mau manusia itu semuanya harus berkumpul. Wasnani ala ba'ir, ada dua orang yang menggunakan unta bergantian. Ya. Wasalasatun ala ba'irin, dan ada 3 orang yang menggunakan satu unta bergantian. Wa asyratu ala ba'ir, dan ada 10 orang yang menggunakan satu unta bergantian. Wa tuhsyaru baqiyatuhum nar, ya. Maka orang-orang itu mau tidak mau berkumpul atau digiring, ya. Apa yang menggiring mereka? Yaitu api. Ya, api yang keluar dari mana? Dari Yaman. Dari bawah bumi atau dari bumi, ya, keluar. Dalam riwayat lain disebutkan api itu akan keluar dari Hadramaut. Jadi api itu akan keluar kemudian menyebar, kemudian mengumpulkan manusia ke bumi Syam, ya, ke bumi Syam. Jadi orang-orang yang terlambat ataupun telat untuk pindah dari tempatnya itu akan dimakan oleh api atau terbakar. Watabi rumahum haitsu batu. Jadi mereka akan berhenti, akan menginap kalau api itu berhenti berjalan. Ya, kalau misalkan api itu berhenti, manusia juga akan berhenti. Ya, nginap. Ya. Wa tusbihu ma'hum haitsu asbahu. Kemudian api itu
begitu di pagi hari berhenti, mereka juga akan berhenti. Ya, artinya kalau api itu bergerak, manusia juga akan bergerak. Kalau api itu berhenti, maka mereka juga berhenti. Nah, jadi ini akan terjadi nanti di akhir zaman. Nah, dalam hadis yang tadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa ya keadaan manusia seperti itu di akhir zaman ketika dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan api. Jadi api itu akan mengumpulkan manusia dengan gersang, ya, dengan keadaan ada yang jalan kaki, ya, ada yang bergantian undangannya, ya. Jadi ada yang pakai satu orang, dua orang, tiga orang, satu orang, ya. Kemudian ada yang berapa tadi? 10 orang, satu orang, ya. Nah. Motor. Jadi negeri Syam itu dinamakan atau bumi Syam itu dinamakan dengan bumi mahsyar atau bumi mahsyar, tempat dikumpulkannya manusia. Jadi manusia dikumpulkan ini atau ini terjadi sebelum hari kiamat terjadi. Jadi manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sebelum hari kiamat terjadi. Maka orang-orang yang lambat atau tidak, kalau mereka tidak mau dikumpulkan, mereka akan dimakan api atau terbakar oleh api. Ya. Maka orang-orang ketika itu ya bergerak cepat, ya, berkumpul di negeri Syam atau di Syam. Jadi ketika itu atau di masa itu masih ada yang namanya jual beli, ya, masih ada. Masih. Beli onta, beli tunggangi, beli makanan, minuman pun ada masih. Ya. Ini menunjukkan bahwa dikumpulkannya atau kejadian ini sebelum hari kiamat. Nah. Bisa ngutang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim, "Takhrujun naru min qa'ri 'adnin tasufu aw tuhsharun nas tabitu ma'hum haitsu batu wa taqilu ma'hum haitsu qalu." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, api akan keluar dari perut bumi yang disebut dengan bumi Aden. Tasufu atau akan mengumpulkan manusia. Jadi api tersebut akan mengumpulkan manusia, ya. Tapi rumahum haitsubat. Jadi mereka akan berhenti kalau api itu berhenti. Berhenti di malam hari mereka istirahat, ya. Malam hari artinya tidur malam hari, apinya berhenti. Mereka bisa tidur, berhenti berjalan. Ya. Begitu pula di waktu pagi ataupun sore. Jadi kalau apinya gerak, mereka juga bergerak. Kalau mereka kamu bergerak, maka mau tidak mau akan terbakar oleh api. Jadi mau tidak mau harus jalan, harus bergerak menuju mana? Menuju ke Syam. Ya. Dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan istakhrajan naru min hadramawt. Jadi api itu keluar dari bumi Hadramaut. Hadramaut ya di sekitar Yaman, ya, di sekitar Yaman. Jadi api keluar dari sana kemudian menyebar ke seluruh dunia. Menyebar ke seluruh dunia, mengumpulkan manusia yang ada di atas muka bumi ke negeri Syam atau ke bumi Syam. Kok di laut kayak mana ya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, "Qabla yaumil qiyamah tusyarun nas." Sebelum hari kiamat terjadi, api itu akan mengumpulkan manusia.
Qalu, kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, fama ta'muruna?" Maka apa yang kau perintahkan? Apa yang kau perintahkan untuk kami? Qala Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisyara." Maka untuk kalian akan segera menuju ke Syam atau ke bumi Syam. Di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Tirmidzi. Kenapa Nabi dan itu kan Nabi ya? Ini sangat jelas sekali bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sejak dulu juga sudah pernah mengabarkan kepada para sahabatnya bahwa salah satu tanda hari kiamat akan terjadi itu adalah keluarnya api, dan api tersebut akan mengumpulkan manusia di bumi Syam. Jadi yang perlu kita ketahui sekali lagi bahwa pengumpulan manusia ini bukan terjadi atau tidak terjadi setelah hari kiamat, namun sebelum hari kiamat terjadi. Jadi sebelum kiamat itu terjadi, manusia dikumpulkan di Indonesia. Jadi bukan dikumpulkan manusia di hari kiamat atau di hari akhir atau di akhirat, bukan. Ya. Nanti di akhirat pun ada lagi. Ya, setelah nanti manusia dihidupkan semua, mereka akan dikumpulkan. Ya. Tapi yang kita bahas ini bukan itu. Yang kita bahas ini bukan. Al-Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam kitab tafsirnya menyebutkan bahwa innal hasyra arba', pengumpulan manusia itu terjadi 4 kali. Manusia itu akan dikumpulkan 4 kali pengumpulan. Hasyrani di dunia wa hasyrani fil akhirah. 2 pengumpulan di dunia dan 2 pengumpulan di akhirat. Yang di dunia, ya, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ukhruju qalu ila aina qala ila ardil mahsyar." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada orang Yahudi, ya, "Ukhruju, keluarlah kalian." Qalu ila aina, mereka berkata, kemana? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ila ardil mahsyar. Yang dimaksudkan Nabi adalah negeri Syam. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu yang terjadi atau yang kita bahas sekarang. Yang kita bahas sekarang yang menjadi salah satu tanda kiamat ataupun tanda besar kiamat akan terjadi. Ini pengumpulan manusia yang kedua. Berdasarkan hadis yang sudah kita bahas tadi, ya. Sedangkan yang kedua, ya, pengumpulan manusia yang kedua, yaitu di akhirat, yaitu di akhirat. Ini yang perlu kita tanamkan dalam diri kita agar iman kita betul-betul kuat dan meyakini bahwa salah satu tanda di hari kiamat akan terjadi adalah manusia akan dikumpulkan di suatu tempat, yaitu tanah Syam. Nah, jadi sebelum manusia dikumpulkan, api keluar api, ya, dari Hadraul Maut. Ya, ada yang hadis riwayat yang lain menyebutkan dari Qa'ri Adn, ya, Qa'ri Adn ataupun tempat yang dinamakan dengan Adn.
manusia akan dikumpulkan di negeri Islam. Mau tidak mau, semua manusia berkumpul di sana. Ya. Jadi, semua manusia yang masih hidup di dunia itu akan dikumpulkan di sana. Jadi api itu akan menyebar. Ya, api itu akan menyebar. Walaupun keluarnya dari Aden ataupun dari Hadramaut Maut, ya, api itu akan menyebar ke seluruh penjuru dunia, akan mengumpulkan manusia ke bumi Syam. Maka bumi Syam akan menjadi tempat dikumpulkannya manusia sebelum hari kiamat terjadi. Ya. Kemudian yang selanjutnya, tanda hari kiamat yang besar ataupun ini merupakan awal terjadinya hari kiamat, yaitu an-nafkhu fis-sur was-saf, yaitu hidupnya sangkakala. Sebelum kita bahas ya hidupnya sangkakala, ada sebuah hadis yang panjang lumayan. Panjang. Hadis Abu Musa Al-Madini, qala berkata, hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami. Ini bunyi teks hadisnya, hadatsana, artinya Nabi itu memberitahu kami, ya. Memberitahu kami sebuah perkara, yaitu innallaha lamma faragha min khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya ketika Allah selesai menciptakan langit dan bumi, khalaqas sur, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan sur. Sur itu adalah trompet ataupun sangkakala. Ya. Di riwayat yang lain, pernah sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, ja'a Arabi ila Nabi. Ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, faqala masur, ya Rasulullah, apa itu sur, apa itu sangkakala? Qala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab atau bersabda, qarnun yunfakhu fi. Qarnun itu tanduk, ya. Qarnun itu kalau diterjemahkan tanduk. Artinya sangkakala itu bentuknya kurang lebih seperti tanduk, cuman besar, ya. Yunfakhu fi, maka tanduk itu akan ditiup, ya. Itulah yang disebut dengan sangkakala. Kita kembali ke hadis yang tadi. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala selesai menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan apa? Sur. Sangkakala. Sur ataupun sangkakala, ya. Fa'atahu Israfil. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan sangkakala itu kepada siapa? Israfil, ya, kepada malaikat Israfil. Fahuwa wadi'uhu ala fi. Maka Israfil atau malaikat Israfil meletakkan sangkakala tersebut di mulutnya, ya, di mulutnya. Syakhisan bi basarihi ila al-arsy. Kemudian setelah meletakkan sangkakala itu di mulutnya, maksudnya siap untuk meniupkan sangkakala itu, matanya melihat ke arsy ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tadiru mata yukman, menunggu kapan diperintahkan untuk meniupkan sangkakala tersebut. Nah, bisa dipahami di sini? Bisa. Kemudian, qultu ya Rasulullah. Siapa yang bertanya? Abi Musa Al-Madini bertanya kepada Rasulullah, wa masur, apa itu sur, ya, sangkakala? Qala al-qarnu, ya, itu tanduk, ya. Berarti ya tanduk tadi
seperti apa? Ya, bagaimana? Qala alimun, sangkakala yang sangat besar, yang sangat besar. Inna 'azma da'irata fihi ka'amdis sama'i wal ardh. Sesungguhnya ya, besarnya sangkakala itu ya, lingkarannya itu seperti langit dan bumi. Jadi kalau langit dan bumi dimasukkan masuk, artinya sangat besar sekali, sangat besar sekali. Fayunfakhu fihi thalath nafakhat. Nah, di hadis ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Israfil akan meniupkan sangkakala ini 3 kali. Ya. Israfil akan meniupkan sangkakala berapa kali? 3 kali. Al-ula nafkhatul fasq. Tiupan yang pertama adalah tiupan yang menghancurkan, mengagetkan, menghancurkan ya segala sesuatu. Ya. Wa tsaniyah, tiupan yang kedua nafkhatus saf, yaitu tiupan kematian. Artinya setelah kiamat terjadi ya, kemudian ditiupkan lagi sangkakala itu, semuanya akan musnah. Semuanya akan musnah, mati, binasa. Wa tsalitsah nafkhatul qiyam li rabbil alamin. Kemudian tiupan yang ketiga yaitu tiupan kebangkitan. Tiupan ketiga, semua makhluk atau semua manusia dari awal, dari Nabi Adam sampai terakhir itu akan bangkit semuanya. Akan bangkit semuanya. Nah, jadi dalam hadis ini ya dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sangkakala itu diciptakan setelah diciptakannya langit dan bumi. Kemudian diberikan kepada Israfil, kemudian Israfil meletakkannya di mulutnya, ya, bersiap-siap untuk apa? Meniupkan sangkakala itu, tinggal tunggu perintah, ya, tinggal tunggu perintah. Wallahu taala alam, apakah malaikat Israfil terus meletakkan sangkakalanya di mulutnya? Ya, kalau itu memang perintah Allah, akan terus dia lakukan seperti itu, ya, sampai Allah memerintahkan untuk meniupkan sangkakala tersebut. Berapa kali tiupan? 3 kali tiupan. Tiupan pertama menghancurkan. Tiupan yang menghancurkan. Yang kedua Tiupan yang mematikan. kematian, yang mematikan semuanya. Yang ketiga Tiupan kebangkitan. 20 menit. Tiupan yang pertama, ini kita bahas masalah tiupan sangkakala secara detail satu persatu. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml ayat 87. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yawma yunfakhu fis-suri fa fazi'a man fis samawati wa man fil ardh illa man sya'allah." Di hari di mana ditiupkannya sangkakala, fa fazi'a man fis samawati, maka semuanya akan kaget, akan hancur apa-apa saja yang ada di langit dan di bumi. Ya, illa man sya'allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Apa yang dikecualikan oleh Allah? Jadi ada yang dikecualikan oleh Allah, ya, dari tiupan yang pertama ini. Dari tiupan yang pertama ini. Ada yang mengatakan, ulama salaf ada yang mengatakan bahwa yang dikecualikan adalah siapa? Adalah penduduk surga. Penduduk surga itu siapa? Ada yang tahu kan penduduk surga siapa? Jadi ketika trompet sangkakala itu ditiupkan, surga itu sudah ada.